وداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang saya hormati dan saya muliakan, ahlan wa sahlan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita bisa kembali belajar bersama di tempat yang paling mulia, tempat yang terindah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, dan tempat yang merupakan tamasyanya orang-orang saleh, ya, Riyadul Jannah. Tamasyanya orang saleh itu adalah taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Karena itu kalau kita ingin taman surga nanti di akhirat, janganlah kita mencintai dulu taman surga di dunia ini, jamaah, yakni majelis ilmu. Itulah taman-taman surganya orang saleh di dunia. Idza maratum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian menyaksikan atau melihat taman-taman surga, maka singgahlah kalian, mampirlah kalian. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Nabi mengatakan, majalisul ilm, majelis ilmu. Itulah taman surga. Karenanya hendaklah kita khawatirkan hati kita. Kalau kita tidak mencintai majelis ilmu, kita khawatirkan jangan-jangan nanti Allah haramkan surga di akhirat. Ini kita khawatirkan. Kalau kita sudah tidak ada kecintaan dengan majelis ilmu, kira-kira pantaskah kita akan mendapatkan surga Allah, taman-taman surga Allah? Ini kita khawatirkan. Karena tangga yang paling besar, tangga yang paling mudah dan gampang untuk masuk ke surga itu adalah ilmu. Tangga yang paling mudah untuk masuk ke surga itu ilmu. Tangga yang paling mudah untuk masuk neraka jahil. Saya ulang, jemaah. Tangga yang paling mudah untuk mendapatkan surga itu ilmu. Ya, Nabi kita mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ini pintunya sangat mudah, itu ilmu. Tapi pintu yang sangat mudah untuk mengantarkan neraka, kejahilan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh aku telah persiapkan neraka jahanam untuk mayoritas jin dan manusia. Mereka orang-orang yang dulu punya hati tapi tidak faham. Tidak faham maknanya jahil. Inilah tadi yang saya sebut. Pintu yang sangat cepat mengantarkan ke neraka adalah kejahilan. Pintu yang paling mudah untuk mengantarkan ke surga adalah ilmu. Karena itu tadi saya katakan, kalau kita sebagai orang beriman kok tidak senang dengan majelis ilmu, bahkan menjauhi majelis ilmu, ini kita khawatirkan diri kita sendiri. Pantaskah kita akan mendapatkan taman-taman surga di akhirat, sementara taman surga di dunianya kita tidak pernah mencintainya. Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, syukurilah kenikmatan ini. Kenikmatan ketika Allah membuat kita cinta dengan ilmu. Itu adalah kenikmatan dan tidak bisa diukur oleh apapun kenikmatan ketika kita diberikan hidayah, mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu. Itu suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang dipilih saja. Dan tidak banyak jumlahnya. Tidak banyak. Tadi waktu sholat jamaah banyak ya. Begitu taklim tinggal sisa-sisa saja. Ya. Ini di mana-mana, bukan cuma di sini. Waktu sholat banyak, tapi ada taklim tuh sudah mulai menjauh. Nah, ini bukan cuma di sini, hampir semua masjid yang saya punya pengalaman begitu. Kalau waktu sholat jamaah banyak, tapi ketika ada taklim hanya sedikit yang tersisa. Menunjukkan itulah orang-orang yang Allah pilih. Tidak banyak yang dikehendaki oleh Allah untuk dicintakan dengan ilmu.
Nah, apalagi kita mengkaji ilmu tafsir, yang ini adalah ilmu yang sangat besar sekali. Nah, kita tersisa kemarin kalau nggak salah di surah Atin ya, masih di ayat tentang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam seindah-indahnya bentuk, sebaik-baiknya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, maksudnya adalah jahanam. Kemarin sudah kita jelaskan, maknanya adalah jahanam. Yang di situ dikatakan tsumma radadnahu asfala safilin, ay radadna hadzal insana ila nari jahannam wal iyadu billah. Kata Syekh Asy-Syatri bahwa makna daripada ayat kami akan kembalikan ke serendah-rendahnya tempat adalah kami akan kembalikan manusia kepada neraka jahanam. Ya, karena paling rendah itu neraka jahanam. Di jahanam itu neraka yang paling bawah, keraknya jahanam. Paling bawah. Itulah nerakanya orang-orang munafik nanti. Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah, tapi yang paling besar dan paling dahsyat. Ya, neraka yang paling besar dan paling dahsyat, dan akan terus minta-minta nanti di akhirat tambahan-tambahan. Ya. Walaqul wa naqul jahannam halim talati mim mazid. Halim talati hal mim mazid. Kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Kata jahanam, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Ini menantang-nantang terus, dan terus berteriak-teriak neraka jahanam nanti minta tambahan dan minta terus tambahan. Dan tidak akan pernah berhenti kecuali ketika Allah sudah masuk ke jahanam, baru jahanam mengatakan qat, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup. Enggak akan teriak-teriak lagi setelah Allah sudah masuk ke neraka jahanam. Tapi sebelum masuk Allah belum masuk ke jahanam, dia akan teriak-teriak, hal mim mazid, hal mim mazid, masih ada tambahan, dilempar orang-orang kafir. Teriak lagi, apakah masih ada tambahan? Orang-orang munafik dilempar. Apakah masih ada tambahan? Orang-orang Islam yang akhlaknya berjelek, yang akhlaknya buruk, lempar ke jahanam. Nah, asal masih ada tambah lagi, masuk lagi orang-orang Islam yang suka berbuat kezaliman kepada manusia, sehingga dia harus menanggung dosa-dosa orang yang dizalimi, terpaksa harus mampir ke jahanam. Nah, itulah makna daripada ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Ja'alnahu yarji'u wa yanqus. Kami menjadikan manusia tempat kembali dan tempat tinggal. Ya, itu bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asfala safilin fi mahali nazil alladhi huwa naru jahannam. Di tempat yang paling sebawah, serendah-rendahnya tempat adalah nar nazil, diturunkan ke neraka jahanam. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di kelanjutan ayat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, itu yang dikecualikan. Makanya disebut dengan dilanjutkan dengan harf illa, harf al-istisna, huruf pengecualian. Yaitu kecuali, maksudnya kecuali yang tidak dimasukkan ke jahanam orang-orang yang beriman, ya, dan beramal yang soleh, bagi mereka pahala yang terus-menerus, itu maknanya. Adapun orang-orang yang beriman yang diselamatkan atau dikecualikan dari neraka dan beramal soleh. Fahaulai lam yarudduhumullahu asfala safilin. Mereka itulah Bapak Ibu, orang-orang yang beriman tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Ya. Nah, ada posisi ayat ini, pendalilan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala qad khalaqa hadzal insan, Allah telah menciptakan manusia ini, wa an'ama alaihi, Allah telah memberikan nikmat kepada manusia fi sunufin ni'am, dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak, dan diantaranya kaunuhu ala ahsani taqwim, keadaan mereka dicipta oleh Allah dalam seindah-indahnya bentuk. Walakinnahu kafara hadhil ni'am, akan tapi manusia kufur dengan nikmat ini, tidak mensyukurinya, ya, fakana fi asfala safilin, maka nafi asfali safil, maka ketidaksyukuran itulah yang menjadikan mereka ditempatkan ke tempat yang paling rendah, yang asalnya dia makhluk yang paling mulia, tapi ketika tidak bersyukur kepada Allah diletakkan ke tempat yang paling rendah. Wa yadulluka hada ala anal abda
idza ibta'ada an manhajillahi subhanahu wa ta'ala falaisa kariman 'ala Allahi bal sayurudduhu asfalas safilin. Hal itu menunjukkan dalil bahwa seorang hamba apabila menjauh dari jalannya Allah, dari manhajnya Allah, maka dia tidak akan kariman, tidak akan mulia. Ya, jadi semuanya manusia ketika dia menjauhi dari keimanan, tidak kembali kepada manhajnya Allah, jalannya Allah, pasti dia kehilangan kemuliaannya dan akan ditempatkan ke tempat yang paling hina. Walau kana Allahu huwallazi khalaqahu, walaupun Allah sendiri juga yang menciptakan dia. Asalnya diciptakan dalam bentuk yang paling mulia, tapi ketika dia kufur, maka Allah kembalikan ke tempat yang paling hina. Walau kana Allahu qad a'tahu min sunufin ni'am wal khairat ma'atahu, walaupun Allah juga yang telah memberikan dia berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, namun ketika mereka mengkufuri Allah, Allah pun akan lemparkan ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat fahaula'i lahum masirun akhir aw thawabun a'dham. Maknanya adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tempat kembali di hari akhir mereka diberikan pahala yang sangat besar. Bayanahu subhanahu wa ta'ala biqouli ta'ala, yang Allah menjelaskan dalam firman-Nya, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka yaitu orang beriman yang beramal soleh, ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak akan pernah putus. Ya, tidak akan pernah terputus, berlangsung terus. Nah, makna alladzina amanu fa'alu khisal al-iman, yaitu orang-orang yang mengamalkan perangai-perangai keimanan. Kaulan, mungkin amalan-amalan bersifat lisan, ya, wa fi'lan atau amal-amal berbuat perbuatan, wa i'tiqadan atau keyakinan-keyakinan. Jadi iman itu maknanya bukan hanya terbatasi pada keyakinan hati. Ini hal yang membahayakan. Inilah yang ada pada firqah Mu'tazilah atau firqah orang-orang Murji'ah, yang mereka hanya membatasi keimanan itu ada pada amalan hati saja, tidak ada hubungannya dengan perbuatan dan ucapan. Karena itu amalan iman itu amalan hati kata mereka, sehingga nggak ada sangkut pautnya dengan amal dan lisan. Ini hal yang sangat bahaya dan menyesatkan. Itu hal yang sangat batil. Bahwa iman itu, yang namanya iman itu berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan, hati, amal dan lisan. Dalilnya Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa syab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi ada 73 lebih cabang, 73 lebih cabang. Ya, fa'alaha, cabang yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini amalan lisan. Jadi ucapan lisan itu bisa bermakna berkaitan dengan keimanan. Itu bahkan cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anitari. Cabang yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Ini amalan badan, anggota badan, menyingkirkan gangguan. Amalan tangan, kaki, dia menyingkirkan gangguan di jalan. Wal hayatu so'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Malu adalah apa? Amalan hati. Nah, hadis ini tercakup 3 amalan: lisan, kemudian perbuatan, amal jawarih, dan hati. Itulah iman. Makanya para ulama mendefinisikan iman adalah qaulun bil lisan, amalun bil jawarih, ya, i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarih, yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu adalah qaulun, ucapan. Harus ada ucapan. Kenapa? Ya untuk menyelisih imannya orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka tidak mau mengucapkan keimanan padahal mereka meyakini kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifu ya abnah. Mereka mengenal Nabi Muhammad, orang kafir itu Yahudi dan Nasara, sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri, sebab sifat Nabi sudah tertera jelas dalam Taurat dan Injil. Namun mereka membuang ayat itu. Mereka tidak mengimaninya karena hasad dan karena yang lainnya. Mereka sebenarnya meyakini kebenaran, tapi mereka berat mengatakan kata-kata iman. Maka iman harus diucapkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian yang kedua, diyakini dalam hati. Nah, ini untuk menyelisihi orang-orang munafikin. Mereka yang pandai mengatakan kata-kata iman,
tapi palsu, isinya adalah kebohongan, kedustaan yang ada di hati mereka. Mereka mengatakan kata iman hanya di lisannya saja, sementara hatinya kafir. Maka dengan kita yakini untuk menyelisih imannya orang-orang munafikin yang mereka menipu Allah dan Rasulnya. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, kami beriman sebagaimana kalian. Namun tatkala mereka kembali ke syaitan mereka, teman-teman mereka, habitat mereka, ya, komunitas mereka, oh kami hanya ngolok-ngolok saja. Itulah ucapan orang munafikin. Nah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Tatkala datang munafikin kepada Nabi Muhammad yang mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah dan Allah pun tahu Muhammad adalah Rasulullah dan Allah pun juga tahu bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun, sungguh sangat dusta. Ya, maka dengan diyakini untuk mengingkari atau menyelisih imannya orang-orang munafikin. Ya, nah, kemudian diamalkan dengan anggota badan, ya, keimanan, ya, untuk menyelisih, ya, imannya orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan amalan nggak ada hubungannya dengan iman. Maka kita amalkan amal-amal keimanan karena untuk menyelisih imannya orang-orang Murji'ah. Ya, itulah iman. Yazidu wa yanqus, dan bisa bertambah iman itu, bisa pula berkurang. Jadi iman itu bisa naik turun. Yazidu bi ta'ah, tambahnya iman dengan amal ketaatan. Kalau Bapak Ibu semakin banyak ketaatan, nah itu atasipun iman panjenengan sedang naik. Cinta ibadah, semangat beribadah, itu semakin kok merasakan ibadah itu suatu kenikmatan, semangat itu dalam kondisi imannya sedang memuncak, sedang naik. Tapi juga wayangkus kadang berkurang. Ya, kalau kita sedang mengalami dekadensi iman itu mulai malas-malas, kok belajar malas, taklim kok malas, sholat jamaah malas, baca Al-Quran mulai malas. Nah, itu tanda sedang melemah imannya, harus segera diobati. Ya, sedang mengalami dekadensi iman. Duh, kenapa kok imannya lemah? Ya mungkin jarang taklim, tidak pernah dengar nasihat. Kemudian kedua, komunitasnya, lingkungannya kurang baik, teman-temannya juga kurang baik, bukan teman-teman yang soleh, sehingga kita dibiarkan saja salah, nggak ada yang negur, nggak ada yang ingatkan, lingkungannya tidak baik, terjatuhlah dalam kelemahan iman. Karena itu Nabi kita bersabda, la yasriku sariku kina yasriku wa la yazinu zani kina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku kina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia zina dalam keadaan imannya kuat. Ini enggak ada orang beriman itu zina, itu enggak ada. Ketika apa? Ketika imannya sedang kuat. Tapi kalau ada orang muslim kok berzina, itu sedang mengalami lemah iman. Tadi sudah enggak pernah ngaji, ya, teman-temannya bukan orang yang soleh, lingkungannya ya bercampur laki dan perempuan, tiap hari matanya diumbar, tidak ditahan melihat pemandangan-pemandangan yang haram, ya, akhirnya terjatuhlah dalam perzinaan dalam kondisi imannya lemah. Tapi tidak hilang imannya, imannya nggak hilang, cuma dia dalam kondisi lemah iman, terjatuhlah dalam dosa. Kalau dia segera ingat kepada Allah, kemudian dia bertobat dan tidak lagi mengulang dosa itu, maka Allah Ta'ala menerima tobat hamba tersebut. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa iman mengalami kenaikan dan mengalami kekurangan. Nah, maka seorang harus tahu bagaimana menjaga keimanan, ya, agar iman selalu terjaga. Sudah sering saya aturkan, itu adalah pertama harus punya majelis. Kita duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu. Inilah majelis yang menguatkan iman. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fakaifa takfuruna wa antum tulla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kau bisa menjadi kufur sementara ayat-ayat Allah terus dibacakan kepadamu dan Nabi ada di tengah-tengah kamu. Nabi sudah meninggal, hadis sunnah-sunnahnya diajarkan kepada kamu. Ini arti ayat bahwa kekufuran akan dijauhkan dari kalian dengan syarat apa? Sering mendengar ayat Allah dan sunnah Nabi. Dan keduanya itu Bapak Ibu hanya kita bisa dengar di majelis ilmu seperti ini. Kita mendengar ayat Allah disampaikan, sunnah Nabi diajarkan, nah itulah yang menguatkan iman. Nah, kalau sudah jarang mendengar nasihat, ya sudah, tunggu saja, iman akan pasti keropos. Ya.
Cara yang kedua agar iman itu terlalu terjaga adalah memilih teman-teman yang soleh. Supaya kalau kita salah, ada yang mengingatkan, ada yang menegur ya. Dengan teman-teman yang soleh itulah iman kita terjaga. Ketika kita sedang malas, melihat teman kita kok semangat, terpacu kita jadi semangat kan? Karena melihat teman-teman kita baik ya. Nah, kita pasti akan kena kebaikan juga, akan ketularan kebaikan. Sebagaimana kita akan ketularan keburukan kalau berteman dengan orang yang buruk, maka begitu pula kalau teman kita orang-orang yang soleh, ya kita pasti akan ikut soleh. Ya. Ketularan soleh, ketularan baik. Ya. Saudi Nabi umpamakan sebagaimana berteman dengan penjual minyak wangi. Kau akan bisa beli sehingga bau wangi. Kalau kau nggak beli, mungkin kau akan diberi, kau wangi juga. Kalau nggak bisa beli, nggak membeli dan nggak dikasih, sedikitnya kau akan ikut mencium wanginya penjual minyak wangi. Itulah gambaran Nabi berteman dengan orang-orang yang baik. Adapun berteman dengan orang-orang yang buruk, sebagaimana berteman dengan pemandai besi. Kau akan terbakar dengan percikan api yang dipandai kan? Itu akibat paling besarnya terbakar. Kalau nggak terbakar, sedikitnya akan mencium anyirnya besi ketika dipandai. Ya, kau akan mencium bau anyir ketika besi sedang dipandai. Itulah buruknya maksimal akibat paling sedikitnya kita akan mencium bau anyir pandai besi ketika memandai besi, tapi bahaya yang paling besarnya terbakar kita. Nah, karena itu di antara penjagaan iman adalah milihlah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik ya, teman-teman yang baik dan orang-orang yang soleh. Itu. Yang ketiga adalah menjauhkan dari hal yang haram, baik makanan, baik minuman, perbuatan, ucapan. Itu dijaga sebab kalau kita menjauhi barang-barang yang haram, kita akan dijadikan oleh Allah apa? Orang yang banyak ketaatannya. Nabi kita pernah mengatakan, ittaqi al-maharim takun a'badan nas. Tinggalkan apa yang Allah haramkan, niscaya kau akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya, akan banyak ketaatannya. Yang keempat, di antara penjagaan iman adalah kita terus berdoa, minta as-sabat, minta kekuatan iman, kekokohan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah pasti dijaga imannya, namun beliau enggak pernah merasa aman dari hatinya sehingga beliau orang yang paling banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Ya Allah, zat yang membalik-balikkan hati, balikkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, zat yang maling-malingkan hati, palingkanlah hatiku di atas agamamu. Padahal beliau orang yang seperti itu, ya. Beliau selalu berdoa agar diberikan sabat kekuatan iman dalam hatinya. Nah, itu beberapa poin agar kita kuat imannya. Pertama adalah punya majelis ilmu, harus punya duduk di majelis Bapak Ibu. Sepekan itu kalau bisa setiap hari. Ya, tiap hari kan cuma 1 jam, berarti kalau sepekan gitu cuma 7 jam. Ya, jangan dikatakan ekstrim. Wah, tiap hari ngaji. Tiap hari itu berapa jam? Tiap hari itu cuma 1 jam, nggak nyampe kadang ya. Ya, setengah jam paling lebih sedikit. Kalau 7 hari tiap hari kan cuma 7 jam. Dunianya sudah berapa jam? 1 hari ada 24 jam. Kali 7 sudah berapa? Dipotong 7 jam saja. Ya, dipotong 7 jam, dunianya masih 23 jam kali 7. Sudah berapa itu? Sedikit kan ngajinya, itu ngaji tiap hari. Nah, maka jangan nanti kalau ibu-ibu kalau suaminya ngaji tiap hari, jangan digondeli sarungi. Mas, bedino pengajian, ya Allah, bedino pulang jam. Ya, memang kurang Bu ya. Saya kan udah kerja dari pagi sampai siang, masih kurang, suruh kerja lagi. Saya ngaji cuma 1 jam. Kok ngaji tiap hari katanya ngaji terus, kapan untuk keluarga? Imam Nawawi itu 1 hari 12 jam. 1 hari itu ngajinya 12 kali. 1 hari Imam Nawawi. Ya, mungkin dia mengajar, mungkin dia belajar. 1 hari itu 12 kali majelisnya Imam Nawawi. Kita 7 kali sepekan. Ya, Ibu ya, kalau suaminya ngaji ampun digondeli sarungi nggih. Kalau perlu malah disemangati, semangat, kasih buku dan catatan. Nih, nyatat, jangan turu. Nanti kasih faidah kita. Nah, begitu. Kasih faidah kita. Faidah dari gurunya apa? Sampaikan kepada kita. Kita juga butuh ilmu. Nah, itu dikasih semangat supaya menjadi ibu-ibu yang apa? Yang menjadi barang simpanan yang paling mahal ya.
Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, harta simpanan apa yang paling afdol? Wah, Nabi ditanya itu sama sahabat, Nabi mengatakan, harta yang paling afdol untuk jadikan barang simpanan ada 3. Pertama, lisanan dzakiron, lisan yang selalu banyak zikir. Yang kedua, qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani, memiliki istri, bukan istri simpanan ya Pak. Pak Giat, ampun salah paham, kok golek istri simpanan. Memiliki istri yang beriman, yang selalu membantu ketaatan suaminya itu. Nah, ibu ingin jadi istri yang paling afdol, jadikan barang simpanan, ya jadilah istri-istri yang selalu beriman kepada Allah dan membantu ketaatan suaminya. Suaminya bekerja, Mas, hati-hati, jangan nyari yang haram ya Mas. Lebih baik banyak halal daripada sedikit haram. Ya. Kan biasanya lebih baik sedikit halal daripada banyak haram. Salah. Lebih baik banyak halal daripada sedikit haram. Gitu cara motivasi suaminya. Mas, jangan cari yang haram loh. Kami itu sabar dengan lapar tapi nggak sabar dengan api neraka. Jangan beri kami ini, anak istrimu itu makanan yang haram. Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Wah, Masya Allah, istrinya bisa dalil. Suaminya dijali, wahai suamiku, Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak. Ayo, jangan cari yang haram. Lebih baik banyak yang halal daripada sedikit haram. Gitu. Ya, ibu-ibu bersama saya? Alhamdulillah. Masya Allah. Harus punya majelis, ya. Ya saya nggak mengatakan tiap hari, kalau bisa, kalau enggak ya sepekan bisa 3. Ya. Khusus ibu-ibu tuh paling sedikit 3. Karena ada seorang pernah bertanya kepada Ustadz, Ustadz, mau dikasih pengajian khusus ibu-ibu sepekan 3 kali. Memang kenapa 3 kali? Karena istri saya itu kalau habis ngaji 1 hari setelahnya 2 hari masih bagus. Kok 3 hari mulai error lagi Ustadz. Nah, kalau ngajinya Senin, nanti Selasa Rabu kan error. Nah, Rabu ngajinya, akhirnya kalau seminggu 3 kali bagus terus, Ustaz. Coba kalau habis ngaji saya itu bagus 2 hari tok. Kok 3 dino error meneh. Ya perempuan begitu Bapak ya. Makanya para salaf itu kalau istrinya sudah mulai jatuh cintrang dengan dunia, mulai macam-macam yang dijaluk, itu kalau para salaf langsung dituruti sama suaminya. Oke dek, kita tamasya. Tamasya itu jalan-jalan. Tamasya itu dari bahasa Arab ya. Tamasya, jalan-jalan. Oke dek, kalau sudah mulai senang dunia, mari kita tamasya, berrekreasi. Tapi ke makbaroh, ke kuburan. Diajak sama suaminya, jalan-jalan ke kuburan. Itu kuburan. Tuh, si fulan. Tuh, langsung hatinya rontok. Itu para salaf. Kalau bujune neko-neko, nanti Pak Giat, istrinya pun neko-neko, langsung dijak jalan-jalan ke Praji Maloyo mawon. Beri lembut, ya, mengingatkan kematian. Aksir dzikra hadi milladzat, kata Nabi, perbanyaklah kan mengingat penghancur kenikmatan dunia. Wis ingat mati, dunia ini hancur langsung lembek sudah. Wis lah situ njaluk apa-apa. Malah buat itu kicingan-kicingan. Ya. Nah, jadi harus punya majelis ilmu yang kita harus duduk sedikitnya tadi 3. Ya, kalau bisa tiap hari, Masya Allah. Walaupun kita tidak di pondok, kalau kita punya metode yang bagus, kita coba bagus. Walaupun nggak di pondok, ada pelajaran tafsir ikuti. Ya, jangan pindah dulu sampai hatam, misalnya juz amma kita ngaji. Jangan pindah-pindah, ikuti tafsir terus juz amma sampai hatam. Anda mau pelajaran yang lain ikuti juga ya. Oh, belajar akidah, kitab ini, kitab itu, ikuti sampai selesai. Ya, sampai kitabnya selesai. Walaupun bertahun-tahun nggak apa-apa, namanya cuma 1 jam sekali. Ya, bukan di pondok pesantren, tapi insya Allah nggak terasa kok. Tiba-tiba sudah 3 tahun sudah selesai kitab ini. Tak terasa, padahal nggak di pondok pesantren sudah banyak menyelesaikan kitab-kitab para ulama. Ini luar biasa. Ya, tapi kalau tidak bagus nanti biasanya ngaji sudah bertahun-tahun, 1 pun nggak ada yang selesai. Kitab akidah, kitab butoke sudah selesai? Belum. Nah, kenapa nggak selesai? Ya dulu waktu awal-awal kami semangat Ustaz, tapi Ustaznya kurang menggigit. Golek Ustaz yang menggigit ya bahaya. Kalau Ustaznya ora seneng, langsung pindah ganti. Akhirnya 1 pun nggak ada yang selesai. Ini karena
dia tidak pandai dalam memanage bagaimana cara ngaji. Walaupun nggak di pondok pesantren, insya Allah kalau ibu bapak punya metode yang bagus tuh bisa selesaikan semua kitab. Misalkan contoh ini tafsir, selesaikan juz amma sampai rampung. Setidaknya nanti kalau bapak ibu mendengar ayat dibaca, misalkan nanti baca surat Awatin, kalau imam membaca itu, setidaknya ibu punya gambar secara global itu ayat bercerita tentang masalah apa. Walaupun nggak ngerti satu persatu ya, terjemah dan tafsirnya. Tapi paling tidaknya kalau pernah kita mendengar tafsirnya, kita bisa memberikan ketika imam baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Nah ini dikembalikan ke tempat yang paling rendah yaitu neraka jahanam. Nah, itu sudah mengetahui makna-makna ayat secara global, makna yang kita baca itu akan lebih menambah kekhusyukan kita dan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Itu dengan kita belajar tafsir. Begitu pula ke yang lainnya. Fikih muamalah. Ya, 1 tahun harus selesai fikih muamalah, fikih tentang jual beli, fikih tentang sewa menyewa dan lain-lainnya. Fikih ibadah tentang wudu, thaharah, ya salat, zakat dan puasa dipelajari, insya Allah nggak sadar kayak nanti sudah pandai. Cuma tadi harus konsisten ya, istiqomah, jangan gampang-gampang izin. Ya, baru mau ngaji sudah mau gue catatan, tinggal mau ngaji di WA, Bu, mie ayam yuk, Bu sate yuk, kalah karo sate ya. Akhirnya si ngaji ini play nyate dulu ya. Sate boleh, oke, ba'da isya ya, gitu. Taklim sih. Nah, nanti kalau habis isya saya nggak ada acara, oke kita makan-makan, begitu ya. Jangan ditinggalkan ngaji yang sudah kita lazimi. Ya, kecuali udur yang syar'i, sakit ya, ada tamu yang nggak boleh kita tinggal harus kita temui, atau udur-udur yang lainnya. Insya Allah kalau udurnya syar'i, bapak ibu nggak ngaji pun akan dapat pahala yang sama sebagaimana yang ngaji di sini karena sudah diistiqomai. Itulah keindahan orang yang istiqomah. Ya. Kemudian terakhir ya, wa amilus shalihat, dan amal-amal soleh. Ya, dan amal soleh sudah kita jelaskan kemarin bahwa amal soleh itu adalah wa asyara ila annahu laisa al muradu amal lidati al amal. Yang dimaksud amal soleh bukan datnya amal ya. Bal labud an yakuna al amalu salihan, tapi hendaklah amal itu dikatakan saleh, bukan sekedar amal, bukan. Amal itu amal baik itu belum tentu saleh. Kalau amal soleh mesti baik, tapi kalau amal baik belum tentu saleh. Amal baik misalkan bersedekah, amal baik ya, soleh belum tentu. Dia sedekah niatnya apa, ternyata dia sedekah niatnya bukan karena Allah, berarti amalnya baik. Iya, wong memberi orang ya baik, tapi enggak soleh karena enggak ikhlas, sehingga amal itu tidak dikatakan soleh. Amal dikatakan soleh kalau terpenuhi 2 syarat, al-ikhlas, al-ittiba. Al-ikhlas artosipun yang dituju dari amal itu hanya mencari pahala dan ganjaran Allah saja. Itu ikhlas. Al-ittiba, amal kula panjenengan kedah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Tidak boleh mengambil tata cara sendiri atau merekayasa sendiri. Sebab syariat itu tauqifiyah, sampun terpaket. Syariat itu sampun terpaket, tinggal kita pelajari, yakini, amalkan. Dan itu adalah suatu kenikmatan Bapak Ibu. Kita hanya untuk mengamalkan yang dicontohkan, gak usah membikin kan sulit kan Pak. Kalau kita tinggal jiplak kan gampang ya, daripada membuat sendiri. Ya kan? Tapi karena apa? Manusia itu malas belajar, malas ngaji, akhirnya apa? Amalnya seneng gawe-gawe dhewe karena nggak mau belajar, nggak ngerti tuntunan. Akhirnya apa? Wis digawe-gawe dhewe lah, ngene wis penak padha wae. Nggak bisa. Karena dia nggak mau belajar. Akhirnya amalnya sesuai dengan kemauan sendiri. Coba dia belajar, akan ngerti tuntunan. Oh begini, oh begitu. Ya. Kalau orang belajar dengan benar, dia akan ngerti tuntunan dan dia akan beramal dengan benar. Tapi kalau nggak belajar, akhirnya dia senang membuat tata cara sendiri. Akhirnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat
amal soleh. Dalilnya ada di surah Al-Bayyinat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah. Di sini maknanya pun bahwa ibadah itu pertama kali harus ada sumber perintahnya. Jadi kita itu dikatakan ibadah, artosipun ketika kita melaksanakan perintah. Nah, yang jenengan ngamalakan suatu amalan boten Allah perintahkan, boten Nabi perintahkan, jenengan niku namanya boten ibadah. Loh kan ape? Nggih, tapi boten ibadah. Lan jingben jenengan badhe nyuwun pahala sinten? Allah enggak memerintah. Contohnya pun ngeten. Ada orang berbuat baik, misalkan nyapu jalan, tiba-tiba datang ke Pak Sigit, mana duitnya ini? Jalan sudah saya sapu. Loh, aku orang ngongkon kowe. Loh, tapi jalan tak bersihkan loh Pak. Dari rumah jenengan bersih, lihat tuh rumah saya siram, saya bersihkan. Mana uangnya Pak? Gimana? Mau nggak Pak Sigit ngasih? Ya saya nggak nyuruh kok. Itu kan kamu sendiri. Kamu mintalah, yang nyuruh kamu siapa? Kan begitu ya. Allah nggak memerintah, Nabi nggak memerintah, tiba-tiba beramal ibadah dengan hawa nafsunya, terus minta pahala Allah, yang nggak akan dikasih. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, berarti seluruh ibadah itu harus ada sumber perintah atau sumber dalil yang memerintahkan, baik Al-Quran atau As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, mukhlishina lahuddin. Nah, ini berkaitan dengan keikhlasan. Berarti Bapak Ibu setiap jenengan beramal, sepindah tanyakan, amal yang Ibu lakukan itu ada sumber perintahnya enggak? Kalau enggak, boten sah diamalkan. Kalau belum tahu, tawakuh. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Kau jangan berhenti kepada sesuatu amalan yang kau enggak punya ilmunya. Kalian dari ngertos, enek tuntunannya pora, tanya dulu. Berhenti dulu, tanya orang yang berilmu. Pak, saya begini-begini, ada dalilnya enggak? Saya itu dengar orang mengatakan kalau membaca la ilaha illallah peng sewu setiap ba'da maghrib katanya rezekinya akan lancar jaya. Nah, ada enggak tuntunan yang seperti ini? Oh, ini ternyata enggak ada. Maka enggak usah dilaksanakan. Enggak usah dilaksanakan. Ada tasbih 33 kan? Dia disuruh oleh orang 17 kali. Tasbih 17, alhamdulillah 17, Allahu Akbar 17. Kenapa? Pas hari 17 Agustus, pas kemerdekaan Indonesia. Mengenai itu siapa minta dalil sama Pak Harto atau Pak Karno sana, yang kalau yang nyuruh beliau. Padahal beliau nggak nyuruh juga ya, tapi dia memakai tata cara sendiri. Maka itu cara menilai ibadah itu benar atau tidak, adakah sumber perintah. Nah Bapak Ibu, terakhir, nah kita ini tidak akan pernah ngerti sumber-sumber itu kalau kula panjenengan boten ngaos. Gitu? Yang jenengan boten sinau, kula panjenengan boten badhe ngertos pundi tuntunan, pundi sing boten tuntunan. Nah niku boten ngertos. Kados orang-orang niku grudak-gruduk ngalor ngidul-ngidulan kula ya, lebih senang ikuti amal-amal yang enggak jelas daripada amal-amalan yang dibangun di atas ilmu. Karena orangnya malas belajar. Itulah karena itu kita adalah terus punya majelis yang kita menuntut ilmu. Insya Allah kalau kita sabar ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita jalan ke surga. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak dengan kita menuntut ilmu. Waman yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nabi katakan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan yang banyak kepada seseorang, Allah akan jadikan orang itu faham dengan agamanya. Sementara pemahaman agama jalan cuma satu. Kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar, dengan sinau ngaos. Pangaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.